أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رسول الله يا رسول يا السلام يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم فيا أيها الحاذرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kesempatan siang hari ini. Kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Yang kedua, sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wasiyatul awwalin wal akhirin, wasiat dari para nabi-nabi dahulu hingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anittaqullah, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masyarakat Indonesia biasanya punya tradisi di tanggal 16 Agustus di malam harinya masing-masing wilayah kampung RT RW menyelenggarakan tirakatan biasanya dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita baca di dalam
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Atau pahlawan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pahala dan diakhiri dengan akhiran wan, pahlawan. Orang yang mendapatkan pahala karena jasa-jasanya di dalam menegakkan kebenaran. Dalam agama kita, biasa kita artikan pahlawan adalah orang yang berjuang menegakkan kebenaran dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepahlawanan itu selalu saja minimal mengandung 4 komponen. Yang pertama adalah memperjuangkan kebenaran. Al-haq, kebenaran itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui Al-Quran ataupun melalui tuntunan Rasulullah SAW. Maka ada ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, maka ambillah, perjuangkan itu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai pahlawan, yang pertama adalah mereka yang memperjuangkan kebenaran itu. Yang kedua, tentu tidak cukup hanya memperjuangkan kebenaran sudah bisa disebut sebagai pahlawan, tetapi juga mereka yang di dalam memperjuangkan kebenaran itu tujuannya adalah mardhatillah, mencari ridha Allah, atau ihya kalimatullahil ulya, yaitu menegakkan kalimat Allah yang tinggi itu. Nah, hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi penting untuk kita resapi bersama-sama bahwa mungkin banyak orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran tetapi bukan dalam rangka mencari mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berjuang karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kemudian mereka yang memenuhi dua unsur dari kepahlawanan itu, memperjuangkan kebenaran dan juga mencari ridha Allah. Komponen yang ketiga adalah mereka melakukan sesuatu itu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Kebenaran yang diperjuangkan tujuannya mencari ridha Allah, manfaat yang diinginkan adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi manusia. Maka dalam Al-Quran disampaikan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Berperanglah kalian, berjuanglah kalian sampai tidak ada lagi penindasan, sampai tidak ada lagi penindasan, sehingga kesejahteraan bagi manusia itu bisa diraih. Dengan demikian maka siapa saja tanpa dikenal nama, bila mereka memperjuangkan dengan memenuhi 4 komponen tadi, yang diperjuangkan kebenaran, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demi kemaslahatan banyak orang, maka pasti akan dikenang jasanya sebagai seorang pahlawan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pahlawan pasti tidak akan pernah mati. Minimal yang mati hanya jasadnya saja, tetapi manfaat bekas dari apa yang diperjuangkannya tetap hidup, bahkan mungkin hidup dalam sanubari setiap orang yang merasakan manfaatnya. Maka wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dari
Dari sekian banyak tafsir, di antara tafsirannya adalah bahwa mereka yang wafat karena berjuang fi sabilillah, sejatinya mereka itu yang mati hanya jasad fisiknya, tetapi semangat yang dikobarkannya juga tinggalan-tinggalan dan akibat atau dampak dari perjuangannya tetap masih bisa dikenang sepanjang masa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka suatu saat pada kisah Kisra, seorang kaisar melihat kakek yang sedang menanam tanaman. Kakek ini usianya mungkin sudah sangat sepuh, sementara yang ditanam itu mungkin akan berbuah 10 atau 20 tahun lagi. Maka raja tadi mengatakan, wahai kakek, kenapa engkau menanam tanaman yang akan bisa dinikmati tanaman itu 10 atau 20 tahun yang akan datang, dan bisa jadi engkau tidak bisa menikmatinya. Maka kakek itu mengatakan, laqad gharasa man qablana fa'akal. Sungguh orang-orang sebelum kita juga menanam sesuatu, fa'akala, dan kita yang menikmati makanan dari apa yang ditanam itu. Wa naghrisu nahnu liyakula min fa'ina. Nah, sekarang kami menanam ini agar nanti bisa dimakan oleh orang-orang setelah kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah semangat kepahlawanan. Berbuat sesuatu yang baik, mencari ridha Allah, dan bisa berdampak manfaatnya bagi masyarakat. Jadi kalau kemudian dari setiap event 17-an kita, banyak acara, lomba, bahkan mungkin mungkin hanya dalam rangka untuk tasyakur, mensyukuri atas kemerdekaan itu. Tetapi yang jauh lebih penting memang yang sekarang sudah mulai luntur di generasi kita adalah jiwa kepahlawanan itu, yaitu jiwa-jiwa yang terus bergerak di dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya bukan untuk tujuan pribadi, tetapi tujuan yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal di bangsa kita ini yang mayoritas muslim, tapi 3 hal tersebut telah mengendur. Padahal 3 hal tersebut adalah pendorong utama bagi kemerdekaan kita dan pendorong bagi kemajuan sebuah bangsa. Yang pertama adalah al-ghirrah 'ala din, semangat untuk memperjuangkan agama. Itu betul-betul amat berbeda dengan semangat yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Semangat untuk menegakkan ajaran agama kita. Jadi al-ghirrah 'ala din itu sudah mulai menentu. Masjid kita ini kadang-kadang lebih banyak berdiskusi hanya pada dataran fisik masjid kita, tetapi kita sudah mulai mengendur, berdiskusi, bermusyawarah untuk bagaimana dakwah di masjid kita ini bisa tetap hidup dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat lebih luas. Yang kedua yang sudah mulai meluntur adalah semangat al-ma'un, semangat untuk melayani dan berbagi kebajikan. Itu juga sama, masing-masing kita, warga masyarakat kita, kadang lebih banyak berpikir individualistis. Yang penting kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh kita dan keluarga. Tetapi jarang kita ini mau berpikir lebih luas bahwa kesejahteraan, kebaikan itu juga harus dirasakan oleh masyarakat secara umum.
sehingga semangat berbagi kebajikan itu yang sudah mulai meluntur, padahal itulah hal yang bisa menjadikan negara kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju. Yang terakhir yang sudah mulai meluntur di kita ini adalah fastabiqul khairat, yaitu selalu ingin berada di depan dalam kebajikan yang disukai banyak orang, atau bersaing dalam keunggulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal tersebut sudah mulai meluntur karena memang jiwa kepahlawanan kita itu sudah mulai mengendur juga. Maka mudah-mudahan kita sebagai masyarakat muslim terbesar yang menghuni atau menjadi penduduk bangsa ini, kita harus bangkit, minimal membangkitkan jiwa kepahlawanan kita. Ghirrah 'ala din, semangat untuk berbagi kebajikan, dan fastabiqul khairat itu terus saja hidup dalam sanubari kita. Insya Allah negara kita yang sudah 79 tahun ini akan ke depan semakin menapaki masa-masa cerahnya, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan renungan ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk merenungi apa peran kita sekarang di dalam misi kemerdekaan Republik Indonesia itu sebagai warga muslim, warga terbesar bangsa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.